Baiklah teman-teman, sebelum kita mencoba ngalogat, sebelumnya kita baca dulu, kita barukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li'adai afdalit ta'at waqtisabi akmalis sa'adat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu afdalul makhluqat. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihil anjumin nirat. Salatu wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Sebelum kita ngalogat, saya akan mengingatkan lagi apa itu ngalogat. Terlebih dahulu mohon maaf jika ada kehilafan. Ngalogat adalah mengartikan, menerjemahkan kalimah per kalimah dengan menempatkan kedudukan kalimat tersebut menjadi apa. Apakah menjadi mubtada, khobar, ismu inna, ismullah, dan lain sebagainya. Maka untuk memberikan tanda bahwa itu kedudukannya jadi mubtada dan khobar dan yang lainnya, saya akan memberikan kode. Jika itu mubtada, maka dalam ngalogatnya, melogoti kalimat tersebut diawali dengan bahasa bermula. Nah, jika ada bahasa bermula, maka berarti kalimat tersebut menjadi mubtada. Sementara jika khobar, itu akan diberi kode dengan kata-kata itu. Seperti alhamdu bermula lillahi itu, dan seterusnya. Kalaupun maf'ul, itu akan diberi kode pada atau kepada. Kalau sifat daripada mausuf akan diberi kode yang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, ku mengawali pekerjaan ini dengan memohon pertolongan kepada zat yang memiliki asma Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu, bermula segala puja dan puji lillahi, itu tetap milik Allah. Alladzi, yaitu wafaqo, yang telah memberikan taufik. Fa'il daripada wafaqo bisa marje atau kembalinya kepada lapad Allah atau kepada lazi. Namun yang terdekat yaitu kepada lazi. Isi lazi adalah Allah. Karena wafaqo menjadi silah mausul, silah dari ismu mausul lapad lazi, maka fa'il untuk lapad wafaqo itu lebih tepatnya kepada lazi. Man, kepada siapa saja. Man ini satu kalimah yang kandungannya jamak. Kalau man ditujukan kepada manusia, maka ketika disebutkan man, laki-laki dan perempuan dari golongan manusia itu termasuk. Sya'a, yang menghendaki, itu lazi. Min ibadihi, dari hamba-hambanya lazi. Li'adai afdolit ta'ati, untuk melakukan keutamaan seutamanya ta'at. Waqtisabi akmalis sa'adati, dan mengusahakan atau mengupayakan sesempurnanya kesempurnaan yang menyebabkan
yang jadi penyebab kebahagiaan. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi disertai makrifat dan tasdik, an, pada sesungguhnya perilaku dan keadaan, la ilaha, itu tidak ada Tuhan yang hak disembah pada adanya, illallahu, melainkan Allah, al-muttasifu, yang tersifati, bijami'il kamalati, oleh seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya Tuan kita semua. Sayyid adalah panggilan penghormatan terhadap seseorang yang kita sanjung, kita hormati, sekaligus kita taati. Sayyidana, kepada sesungguhnya Tuan kita semua. Muhammadan, yaitu Muhammad, abdahu, yang menjadi hambanya Allah. Bisa abduhu, bisa abdahu. Kalau dibaca abduhu, maka posisi kalimat abduhu itu menjadi khobar awal daripada anna. Bisa abdahu, kalau dibaca abdahu, ini menjadi sifat dari Muhammad. Kami di sini memilih menjadi sifat daripada Muhammad, maka dibaca abdahu. Sementara untuk khobar anna nanti di depan, yaitu lapad abdolu. Abdahu, yang menjadi hambanya Allah, wa rasulahu, dan yang menjadi utusannya Allah, abdolul makhlukoti, itu adalah seutama-utamanya makhluk yang diciptakan Allah. Sholat, semoga memberikan rahmat, siapa Allahu Allah, alaihi, pada itu Muhammad, wasallama, dan semoga memberikan keselamatan Allah kepada Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Muhammad, wa ashabil anjumin nirot, dan para sahabat-sahabat Muhammad yang diserupakan dengan bintang-bintang yang gemerlapan atau bintang-bintang yang bercahaya. Di sini ada ashabun anjumin nirot, sahabat yang diserupakan dengan bintang-bintang yang bercahaya bergemerlapan. Ini di sini disebutnya majaz, kalimah majaz. Nanti insya Allah penjelasan majaz, insya Allah kita tahu semua. Kenapa? Karena selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ashabi ashabi kan nujum, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku laksana bintang, kepada siapapun kau mengikuti, maka kau akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Karena sahabat adalah penerus daripada Rasul, yang memberikan pengarahan, yang memberikan pengajaran tentang ilmu keagamaan, keislaman. Maka tentu atas sebab sahabat yang memberikan pengajaran dan pelajaran, turunlah hidayah Allah kepada orang-orang yang menyambut dan menerima pengajaran dan pelajaran sahabat tersebut. Layaklah para sahabat diibaratkan bintang yang gemerlapan, seolah kita sedang berada di lautan yang luas ketika di malam hari yang gelap, tidak ada cahaya bulan,
hanya sekedar ada cahaya bintang. Di zaman dahulu kala, bintang adalah satu pedoman untuk mencari arah kemana berlayar atau untuk mencari arah hendak kemana kita berjalan. Lain lagi di zaman sekarang, mungkin kalau zaman sekarang sudah memakai Google Map, supaya memakai navigasi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sahabat ini adalah udulun, seluruhnya sahabat adalah adil, sahabat semuanya arifun, sahabat semuanya menguasai ilmu, terutama ilmu dasar-dasar, ilmu pokok-pokok agama. Solatan kalawan rahmat wasalaman dan keselamatan daimaini yang terus menerus, itu sholat wasalam madamat selagi ada apa al ardu bumi wassamawatu dan 7 lapis langit. Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan hamdalah, sholawat, syahadat dan sholawat, sampai dulu sini dulu. Insya Allah ke depan kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita pelajari dulu, langsung kita terjemahkan dulu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari golongan hamba-hambanya untuk melaksanakan taat yang seutama-utamanya dan melaksanakan yang menjadi penyebab kebahagiaan yang sesempurna-sempurnanya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang mempunyai sifat tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad yang menjadi hamba Allah, Rasul Allah, itu adalah seutama-utamanya makhluk. Semoga sholawat dan salam Allah akan terus menerus kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, keluarga dan sahabat Nabi Muhammad selama langit dan bumi ini ada. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita coba untuk mentelaah kalimat dan menyebutkan kalimat-kalimat yang telah kita logat tadi. Alhamdu ini adalah menjadi kalimat mubtada, maka tadi dikasih kode bermula. Alhamdu. Kalimat mubtada isim mufrad, arti lain isim tunggal. Ketika setiap kalimah apapun kalimahnya, posisi kedudukannya menjadi mubtada, maka baris atau harokat huruf terakhir daripada kalimat tersebut mesti dikasih harokat atau baris doma. Yang melengkung itu ada bundarnya, melengkung ke depan dikit. Istilah orang Sunda waktu kami ngaji di kampung dulu, doma itu disebut PS. Kalau istilah orang Semende disebutnya depan, baris depan. Kalau istilah orang Jawa yang kami pernah tahu adalah tetap doma. Nah, jadi tidak boleh lafaz alhamdu ini tidak boleh dibaca alhamda, terkecuali menyimpan kalimah fiil sebelumnya. Namun ketika kalimah itu menjadi kalimah mubtada, maka baris huruf terakhir daripada kalimat tersebut mesti dibaca domah, dikasih baris domah atau ropa
Itulah diantara ketentuan menurut ilmu nahwu. Dan setiap mubtada itu memerlukan khobar. Kenapa? Agar kalimat yang diucapkan itu sempurna dan bisa dipahami arti dan tujuannya. Mana di sini khobar daripada mubtada lapad alhamdu, yakni lapad lillahi. Khobar pun sama, termasuk pada golongan ismul marfu. Kalimah-kalimah isim yang harus dikasih ropa. Nanti tanda ropa itu tergantung kalimatnya. Kalau kalimat mufrad maka ditandai dengan harokat domah. Kalau nanti ropa tapi kalimahnya kalimah tasniyah atau jama, maka itu tanda ropa daripada kalimah tersebut berbeda-beda. Nah, sementara alhamdu ini adalah kalimah mufrad, maka kalimah mufrad dikasih tanda ropanya itu dengan domah. Khobar pun sama, termasuk ismul marfu'at, yaitu kalimah isim yang diropakan. Tanda ropa jika isimnya isim mufrad maka harus dikasih tanda domah. Nah, sementara lillahi tidak dibaca lillahu. Kenapa? Padahal lapad lillahi itu menjadi khobar daripada lapad alhamdu. Sementara menurut ketentuan jika khobar itu jika itu khobar mubtada maka posisinya harus marfu, harus diropakan. Dan alamat ropanya jika isim mufrad itu harus domah. Tetapi di sini lillahi nggak dibaca lillahu. Karena lapad lillahi ini bukan lagi terdiri dari satu kalimah, melainkan terdiri dari dua kalimah, yakni kalimah haraf jar dan kalimah isim mufrad. Mana harfun jarnya? Kalimah haraf jar, arti lain huruf-huruf yang ketika huruf tersebut bisa disatukan atau disandingkan dengan kalimah yang lain, maka kalimah yang tersandingi, yang terkena huruf tersebut, harokatnya, barisnya harus dibarisi dengan baris majrur atau kasroh. Tanda daripada majrur, tanda daripada harokat kasroh itu pun sama, tergantung kalimat itu kalimat apa. Jika isim mufrad maka kalimat itu huruf daripada kalimat tersebut, huruf akhirnya harus dibarisi dengan baris kasroh atau JR istilah Sunda. Tapi kalau isim tasniyah dan isim jama nanti ketentuannya lain lagi. Tapi tetap kedudukan lapad lillahi ini masih tetap posisinya menjadi khobar daripada mubtada lapad alhamdu. Walaupun halnya yakni yang dibaca, yang terlihat itu kasroh, namun mahalnya kedudukannya itu tetap ropa. Lillahi wa jumlatu jar wal majrur, dan sejumlahan kumpulan daripada jar lam wal majrur Allah, hal majrurun fi halil rob'i, yang bacanya majrur kasroh hi, tapi kedudukannya ropa sabab menjadi khobar daripada lapad alhamdu.
Maka lapad Allah atau kalimat Allah itu tidak lagi mengikuti aturan khobar, yakni seharusnya dia dibaca Allahu, namun karena lapad Allah ini tersandingi atau disandingkan atau terkena huruf jar, maka dia mengikuti ketentuan harfun jar, dibacalah jadi lillahi. Teman-teman sekalian, saudara-saudara, mohon maaf kepada guru-guru, terutama jika dalam pribadi menyampaikan ada kekhilafan, ada kekeliruan, mohon diluruskan, mohon koreksi pada ta'amul tentunya ayuslihani. Selain itu mohon maaf juga jika dalam berbahasa Indonesia kurang baik. Maklum, kami hanya lulusan SD dan kebetulan suku Sunda, jadi ketika berbicara bahasa Indonesia agak belepotan. Demikianlah sekilas mukadimah daripada kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, mensarahi atau menjelaskan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer. Jika terdapat kesalahan, kekeliruan di sana sini, baik dalam penempatan kalimat atau arti daripada kalimat tersebut, itu adalah kesalahan mutlak dari diri pribadi. Namun jika ada benarnya, itu dari Allah. Mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya hidayah untuk pribadi khususnya, umumnya untuk kita semua, sehingga langkah kehidupan kita selangkah demi selangkah ke depan akan senantiasa menuju kepada langkah-langkah kebaikan, menuju langkah-langkah akmalis sa'adat dengan melaksanakan abdolit ta'at. Langkah-langkah yang akan menjadikan kita bahagia dunia, terlebih terkhusus nanti bahagia di akhirat, dengan senantiasa memperhatikan seutama-utamanya taat, yakni iman kepada Allah dan melaksanakan a'malus sholihah, melaksanakan amal-amal kebajikan yang menurut Allah itu baik. Karena baik itu sendiri tergantung kita melihat dari sisi apa, menurut duniawikah atau menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga baik itu sendiri adalah fleksibel yang bisa ditarik ke sana kemari, kata baik itu sendiri. Demikianlah saudara-saudara, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, walaupun agak belekotan bahasanya, tapi sedikit demi sedikit kita akan senantiasa belajar dan terus belajar, sehingga kelak ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dan demikian. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.